Oke. Kalau di perusahaan kan ada strukturnya, tapi kalau di Iya. karyawan biasanya kasta terendah lah gitu ya. Jadi saya di bagian operasional piring kayu. Uda Yusron ini adalah orang yang memang penuh perjuangan ya sejak tamat SMP ya. Sejak tamat SMP sudah merantau, bahkan sekolah di tempat lain tidak dengan orang tua ya. Ya. Lalu kemudian Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Classy People. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya dalam Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang profesional muda, ya. Beliau adalah seorang kepala cabang utama dari JNE, sebuah perusahaan ekspedisi, ya. Da Yusron, ya. Uda Yusran, oke. Uda Kalau Yusran. Yusron ke Arab-Araban ya. Atau jadi lebih ke Jawa, Pak. Oh, ke Jawa ya, oke. Jadi Uda Yusran. Ya. Udah Yusran, bisa. Nah, topik kita kali ini adalah mengenai corporate culture atau budaya perusahaan. Di episode 1 sampai 10 kita membahas mengenai teori-teori manajemen ya. Dan kali ini kita akan mencoba mengkonfirmasi dan juga mengecek ya. Seperti apa sih ketika dalam sebuah perusahaan corporate culture ini diimplementasikan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bersama saya seorang, saya bilang ini seorang eksekutif muda ya. Ini masih segar sekali. Makasih, Pak. Da Yusron, apa kabar Da Yusron? Tas dulu Da Yusron. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Segar, semangat. Oke, sip. Nah, ini supaya lebih enak gitu ya. Ada baiknya mungkin Uda Yusran cerita dulu nih ya, masa kecilnya seperti apa ya, di mana dan sekolahnya bagaimana sampai akhirnya sekarang menjadi seorang kepala cabang utama dari sebuah perusahaan yang nasional ya, saya bilang ya, perusahaan besar. Silakan Da Yusran. Ya, makasih Pak Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Classy People. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya terlahir sebagai orang Minang, Pak. Oke. Gitu ya. Siap. Jadi saya berasal dari Kabupaten Agam, Ya, Kecamatan Telatang Kamang. di Latang Kamang. Ya, mungkin sekira 40-an tahun yang lalu lah, Pak. 44 tahun lalu lah, gitu ya. Jadi Masih muda, masih relatif muda. masih muda, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, jadi kondisi keluarga waktu itu memang apa ya, di bawah garis kemiskinan lah, Pak. Gitu ya. Saya bersaudara ada 8 orang, saya anak kedua. Jadi pada saat saya selesai sekolah SMP, Iya. orang tua agak kesulitan, Pak, untuk meneruskan ke jenjang berikutnya gitu ya. Jadi dengan terpaksa tahun 93 saya harus meninggalkan kampung, Pak. Gitu ya. Saya pergi merantau ke daerah Riau, tepatnya di Indragiri Hulu. Oke. Niat awalnya ke sana kerja sih sebenarnya, Pak. Gitu ya. Itu tamat SMP ya? Tamat SMP 93. Iya. Jadi ternyata sampai di sana saya malah bisa sekolah gitu, Pak. Gitu ya. Saya bisa sekolah, saya ikut sama Mak Tuo lah, kalau di Minang tuh Mak Tuo itu kayak semacam ibu, kakak dari ibu gitu ya. Kakak dari yang ibu tertua. kita ya, Maya. Jadi saya sekolah di sana, Pak, di Rengat. Saya sekolah di SMA 1. Tapi saya sekolah sambil bekerja. Gitu ya, untuk supaya kebutuhan saya bisa terpenuhi gitu ya. Kerja apa dulu ya mungkin? Dulu saya kerja cucian mobil di sana dulu, Pak. Wah, luar biasa ya. Ya, di laut kan kebetulan banyak perkebunan. Iya. Jadi banyak mobil-mobil yang biasanya kan penghasil kayu dulu, Pak ya. Iya, betul. Pada saat dia ke kebun keluar tuh kan udah sangat kotor lah gitu ya. Biasanya dia pasti buat kecucian. Nah, saya bekerja di situ sampai saya selesai kuliah. Selesai SMA gitu SMA, ya. ya. Alhamdulillah sampai selesai. Tahun 96 saya pulang ke kampung. Jadi di kampung tuh pada saat saya pulang, Pak, teman-teman malah agak ngeledek saya gitu ya. Logat saya berubah, Pak. Jadi kayak orang Riau. Orang Melayu jadi. Oh, kayak orang Melayu.
Saya kayak semacam dibecandain lah gitu, baru sekian lama merantau logat sudah berubah gitu ya. Iya, iya. Tapi memang karena rantau pertama jadi agak cepat berubah Beradaptasinya ya. beradaptasinya gitu Iya, ya. iya. Heeh. Jadi pas sampai di kampung, baru seminggu di kampung, orang tua saya bilang suruh nyari adik saya ke Jakarta, Pak. Adik saya udah duluan merantau ke Jakarta, dan komunikasi terputus gitu ya. Ya, jadi saya ke Jakarta 96, cuma seminggu di kampung waktu itu. Adik saya ketemu, dia pulang, saya malah nyangkut di Jakarta, Pak. Gitu ya. 96. Yang cukup unik gini, Pak, waktu saya ke Jakarta itu, Iya. waktu sampai di Jakarta, saya hanya tinggal duit 15.000, Pak. Gitu Oke. ya. Saya di Terminal Rawamangun waktu itu. Bahkan untuk ongkos pulang pun nggak cukup. Gitu ya. Saya ada saudara juga di sana. Akhirnya kita ketemu, dijemput, janjian. Ya sudah, saya kerja di tempat paman saya dulu di sana, di toko buku. Tapi agak kurang sesuai dengan saya. Karena beliau cukup disiplin. Kalau saya direngatkan hidup sendiri, Iya. bebas gitu ya. Agak berubah pola hidup saya. Akhirnya saya pergi gitu ya. Saya coba cari tempat Sempat lain. berapa lama di toko buku itu? Rasanya nggak sampai 3 bulan, Pak. Oke, 3 bulan. Iya, nggak sampai 3 bulan. Tapi kan kalau kita merantau dulu, Pak, kan dikasih modal buku kecil itu, Pak ya. Buku Alat-alat kecil. alamat-alamat saudara di daerah Oh di iya, iya, Jakarta. iya, iya. Ingat saya. Saya juga dulu gitu. Oke, lanjut. Jadi saya coba cari-cari mana yang mau saya kunjungin gitu ya. Nomor telepon, alamat. Nomor telepon, Iya, benar. Iya, iya. Akhirnya saya dapat saudara jauh, agak jauh lah gitu ya. Iya. Di daerah Cisarua, Pak. Oke. Ke arah Bogor dong ya? Di daerah Bogor, Iya, ke Cianjur. Puncak ya? Cisarua Puncak. Iya, iya. iya. Benar. Eh. Saya ke sana. Saya cari ketemu. Cuman pada saat saya baru ketemu, dia nggak ingat sama saya, Pak. Saya malah ditawarin mau makan apa gitu ya. Oke, berjualan deh ceritanya. Berjualan nasi, Berjualan Padang. nasi, jual makan. Ya, jadi singkat cerita, saya jelasin, baru ingat gitu ya. Dan dia sangat membuka diri, bahkan udahlah tinggal di sini, ya bantu-bantulah kira-kira gitu. Sampai sekitar setahunan di sana, Pak. Setahun di situ, terus kemudian dapat tawaran dari teman di Jakarta, di ekspedisi juga, tapi belum JNE, Pak, gitu ya, belum JNE. Nah, setahun juga, lebih kurang setahun lah di ekspedisi itu, baru kemudian dapat tawaran di JNE 98, Pak. Berarti 2 tahun ya. 2 tahun. Tamat SMA, kemudian merantau, Ya. sempat kerjaan yang lain, toko buku dan sebagainya, sempat di ekspedisi juga berarti ya. Sempat di ekspedisi. Oke. Sebelum di JNE. Sebenarnya sempat berapa kali pindah-pindah sih, Pak. Misalnya kayak sempat ke Pekalongan, jual nasi juga di sana gitu ya. Oke. Berangkat ke sana pakai truk. Luar biasa. Kita di belakangnya tuh gitu ya. Iya, iya, iya. Terus kemudian nggak sukses di sana, balik lagi, baru berlabuh di JNE 98. Pertama masuk di JNE itu agak unik sebenarnya, Pak. Uniknya gini. Jadi 98 itu kan krisis moneter gitu, Pak ya. 98 ya, benar. Krisis moneter ya. Ya, saya masuk di JNE itu tanggal 13 Agustus 98. Pas habis kerusuhan lah gitu, Pak. Jadi di saat orang lain kehilangan pekerjaan, saya dapat pekerjaan. Itu di JNE Di JNE Jakarta. 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 Ya? Oke. Gitu. Jadi saya ditawarin teman yang lebih duluan kerja di JNE, dan saya pikir ini peluang sangat bagus. Saya waktu di rumah makan itu dalam posisi kerja gitu. Saya ditawarin, saya langsung izin sama pemilik, walaupun sebenarnya responnya kurang diterima gitu ya, karena mendadak. Gitu Iya, ya. iya, iya. Cuma saya pikir momennya saya ambil, gitu ya. Saya langsung balik ke Jakarta dan langsung kerja. Wah itu masih Bagian apa waktu itu di JNE-nya? kalau di JNE bisa dibilang di level terbawah gitu, Pak. Jadi kalau di karyawan kan sendirinya dia mengkasta-kastakan, Pak ya. Oke. Kalau di perusahaan kan ada strukturnya, tapi kalau di karyawan biasanya kasta terendah lah gitu ya. Jadi saya di bagian operasional packing kayu. Bagian
packing kayu. Jadi Oh, packing ya. packing. Oh iya. Jadi Pakai kalau kayu gitu ya. Kalau kirim jarak jauh gitu ya barang-barang. ya misalnya kalau Pak Is kirim handphone, Ya. gitu ya supaya aman sampai di tujuan, ini harus ditambah packing nih Pak. Oh. Dibikin kotak kayunya gitu ya. Iya. Pernah Jadi lihat gua. itu pekerjaan pertama, Oke. gitu ya. Itu berapa lama itu kerjaan kayak gitu? Saya sempat 7 bulan di situ Pak, 7 di bulan. pekerjaan packing kayu ini. Tapi memang apa ya, saya terus mencoba mencari tahu seluruh bagian pekerjaan Pak. Saya pengen menguasai lah gitu ya. Setelah selesai kerjaan pokok saya coba cari-cari ke dalam, cari komunikasi, cari informasi gitu ya. Ini gimana caranya segala macam lah gitu ya. Nah dulu kalau saya tamat SMA 96 itu Pak, kan saya dulu di SMA itu nggak ada pelatihan komputer Pak. Oke, ya, Gitu ya. belum ada ya. Belum ada. Oke. Sedangkan di JNE waktu itu sudah entry data udah pakai komputer gitu ya. Mau nanya segan gitu lah Pak. Ini ke orang nggak tahu komputer misalnya gitu ya. Akhirnya saya putusin buat ini Pak, kursus saya. Wih, luar biasa ya. Saya kursus komputer Ya. di BSI, saya ingat banget dulu Pak. Bina Sarana Informatika gitu ya. Iya. Saya kursus komputer, selesai saya dapat sertifikat. Ya sudah, saya coba praktek lah di kantor ilmu yang saya dapat dari kursus tadi. Iya. Jadi singkat cerita, pada saat ada kebutuhan di situ, saya sudah bisa menguasai pekerjaan. Saya langsung ditawarkan, udah kamu mau pindah ke sini, gitu ya. Ini Itu setelah berapa lama itu? 7 bulan, Pak. 7 bulan langsung pindah ini ya. Penugasan ya. Ya, tapi kan dengan proses saya tetap bantu-bantu mereka tuh, Pak. Cari tahu ini cara ngentri gimana. Artinya bekerja lebih dari yang diwajibkan sebenarnya ya. Ya, bahkan saya di luar job desk saya, Pak. Di luar job desk ya. Ya, karena kalau jadi sesuai job desk bagi saya itu standar, Pak. Iya. Standar. Bahkan saya mikirnya ketika saya bantu teman kerja itu ilmu buat saya, gitu Pak. Ilmu buat saya coba membekali diri dengan yang ada di sekitaran saya, gitu Pak. Iya. Akhirnya ya sudah entry data cukup cepat, gitu Pak. Karena sudah kursus gitu, kursus komputer, ya sudah saya ditawarin ke dalam, gitu Pak, di bagian entry data. Dan itu pun sebenarnya jadi waktu saya dengar dulu tuh saya udah belajar bawa mobil Pak. Oke. Belajar sendiri ya. Jadi ada teman senior misalnya kan selesai selesai cuci mobil kan harus keluar tuh Pak, dikeluarin. Saya coba lihat, wah ini gimana caranya. Pada saat saya sendiri, saya coba-coba tuh Pak. Untungnya nggak nabrak gitu ya. Untungnya nggak nabrak. Jadi waktu saya di Jakarta di JNE, kesempatan itu terbuka lebar lagi Pak. Karena ada beberapa unit mobil yang bisa saya pakai untuk belajar. Tapi di sekitar yang aman lah gitu Pak ya. Iya. Akhirnya saya bikin SIM, komputer sudah bisa, SIM sudah punya. Akhirnya ketika saya diminta oleh atasan saya untuk berpindah kerja, saya sudah siap Pak. Oke. Gitu ya. Ini luar biasa nih, Dayusran ya. Artinya selalu berusaha meningkatkan kompetensinya ya. Iya. Jadi kalau sekilas kita simak tadi ceritanya Dayusran ini adalah orang yang memang penuh perjuangan ya sejak tamat SMP ya. Sejak tamat SMP sudah merantau, bahkan sekolah di tempat lain tidak dengan orang tua ya. Ya. Lalu kemudian merantau lagi ke Jakarta, sempat bekerja di toko buku, bekerja di rumah makan ya. Di rumah makan. Dan akhirnya masuk ke JNE pada level yang tadi disebutnya terendah ya, kayak gitu ya. Di bagian packing kayu, sampai akhirnya dengan usaha sendiri meningkatkan kompetensinya, kursus komputer gitu. Lalu kemudian memperlancar bawa mobil lagi ya, memperlancar skillnya, sampai akhirnya malah ditempatkan di tempat yang lebih baik lagi ya posisinya. Ini luar biasa ya. Jadi kita mungkin agak langsung melompat pada posisi sebagai kepala cabang nih. Jadi saya dapat informasi bahwa sebenarnya di cabang Padang ini di awal sebelum kedatangan Dayusran ini budayanya berbeda sebenarnya ya. Sementara kita tahu budaya perusahaan dari JNE sebagai sebuah perusahaan nasional itu tentu sudah ada ya dicanangkan lah gitu ya dari pusatnya ya. Kalau nggak salah Connecting Happiness ya. Connecting happiness gitu ya. Sementara yang dihadapi berbeda gitu ya di Padang gitu ya.
Ini dengan semangat pengalaman perjuangan nih, dari sejak kecil lah, sejak remaja, yang menurut saya ini cukup unik ini gitu. Gimana nih implementasinya dalam rangka merubah corporate culture atau budaya perusahaan khususnya di Padang gitu. Ya, saya coba cerita dulu dari kenapa saya ke Padang gitu Pak. Iya. Jadi setelah saya cukup lama di bagian entry data gitu Pak, saya sempat bawa mobil juga ke bandara di Jakarta ke Cengkareng. Iya. Di sana saya melihat ada sosok yang jadi inspirasi saya Pak. Gitu ya. Saya pikir kalau saya nggak ngerubah diri, akhirnya saya akan gini-gini aja gitu. Akhirnya saya kuliah Pak. Gitu ya. Kuliah? Saya kuliah di Jakarta. Woi, luar biasa ya. Oke, lanjut. Saya selesai kuliah karena saya pikir saya dapat informasi dari teman-teman di internal gitu ya. Untuk naik jabatan memang harus kuliah atau sarjana lah gitu Pak. Iya, iya. Saya kuliah sampai selesai alhamdulillah. Jadi 2012 setelah kebetulan waktu itu saya dapat umroh Pak dari JNE. Oke, luar Ya, biasa. banyak JNE berkah ya. sangat banyak memberikan pengalaman terbaik buat saya Pak. Iya. Jadi pada saat umroh itu saya berdoa Pak di Mekah. Oke. Saya berdoa, saya ada 3 doa itu Pak. Pertama, saya pengen kerja dekat orang tua. Ya. Terus kemudian dulu kebetulan istri di Jakarta ada permintaan juga. Alhamdulillah diijabah Pak gitu ya. Masya Jadi pada saat saya di sana, saya sempat ditelepon sebenarnya Pak sama direktur operasional, tapi nggak terhubung. Pada saat saya balik ke Jakarta ditawarkan ke saya. Karena emang sudah doa, saya langsung ambil Pak. Ya. Akhirnya tercapai ya, dimutasi ke Padang. Dimutasi ke Padang, Bahkan promosi ya. promosi Pak. Wah, ini luar biasa sekali ya, classy people ya. Jadi ini menarik sekali. Ini lagi hangat-hangatnya nih kita cerita sama Uda Yusran ya. Tapi kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua ya. Untuk classy people yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar bisa update terus video-video terbaru kita. Dan jangan lupa juga comment and share. Pantau terus Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Iya, kerja belum pakai seragam. Oke. Gitu ya. Bahkan ada yang pakai rambut panjang, pakai kalung besar gitu Pak ya. Terus celana pun kadang sobek-sobek gitu Pak. Gitu ya. Pakai celana jeans gitu ya. Saya pikir kalau kurir JNE ngantar begitu tentu takut customer Pak. Horor juga ya. Ini kurir atau bukan kan gitu ya. Iya.